Oke, saya dan Tio akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perikatan ya dalam hukum perikatan. Nah, apa aja sih jenis-jenis perikatan yang terdapat dalam hukum perikatan? Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Tio. Nah, yang pertama tuh kita akan bahas tentang perikatan bersahaja. Perikatan bersahaja adalah perikatan murni yang perikatan paling sederhana ini. Jadi perikatan itu paling sederhana. Terus perikatan ini mengikat para pihak yang dimana ada prestasi satu dan seketika juga pada waktu yang bersamaan dapat ditagih pembayarannya. Contohnya tuh kayak misalnya saya itu pergi ke Indomaret untuk membeli sebuah minuman. Nah, seketika itu juga saya tuh langsung bayar minumannya. Oh, jadi si Indomaretnya langsung dapat menagih pembayarannya ya? Iya, benar. Oke. Oke, yang kedua itu kita akan membahas perikatan bersyarat. Nah, dalam perikatan bersyarat ini perlu merujuk pada pasal-pasal yang dimana mengatur tentang apa itu syarat, seperti dalam pasal 1253 KUH Perdata. Nah, perlu diketahui nih, ada dua macam syarat yang penting, yaitu adalah pertama, syarat tangguh yang diatur dalam pasal 1263 KUH Perdata dan juga syarat batal yang juga diatur dalam pasal 1265. Perikatan bersyarat ini adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum terjadi. Dalam perikatan dengan syarat, jika peristiwa yang disyaratkan terjadi, maka perikatan dapat dilaksanakan. Seperti contohnya nih, si Ferris itu akan ngasihkan saya tuh uang, tapi dengan syarat saya harus ngerjakan tugas-tugasnya dia. Oh. Nah, kalau misalnya saya nggak ngerjakan tugas-tugasnya dia, berarti saya tidak mendapatkan uangnya. Atau pemberian ini tuh harus ada dengan suatu syarat. Nah, syarat yang dinyatakan bahwa Tio melakukan tugas Ferris belum dapat dipastikan akan terjadi dan belum pasti terjadi. Namun, jika saya melaksanakan tugas dari Ferris, maka saya mendapatkan uang yang sudah dijanjikan. Nah, dalam perikatan ini itu tuh bisa batal jika misalnya syarat yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Terus yang kedua, syaratnya tidak mungkin dilaksanakan. Dan yang terakhir itu syarat tergantung kemauan orang yang terikat syarat dan disebutkan, yang disebut itu syarat postetatif begitu. Oke, nah selanjutnya adanya perikatan dengan ketentuan waktu. Nah, dalam perikatan ketentuan waktu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan akan tetap terjadi. Yang pengaturan ini diatur dalam pasal 1268 KUH Perdata. Nah, contohnya seperti saya contohnya akan menyewakan rumah kepada Tio. Namun pada tanggal 17 Agustus 2020. Jadi ketentuan waktu ini terdapat pada tanggalnya tersebut. Seperti contohnya tadi 17 Agustus ya itu. Nah, itu yang ditentukan dulu berarti? Iya, ditentukan dulu kapannya baru terjadinya perikatan. Nah, selanjutnya ini adanya perikatan manasuka atau biasa disebut alternatifnya. Dalam perikatan alternatif ini, debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Contohnya, seperti saya mempunyai utang kepada Tio sebesar 5 juta. Nah, kemudian dibuatlah perjanjian yang dimana saya dapat membayar hutang dengan sebuah handphone atau speaker. Yang menentukan saya untuk membayar adalah si debitur. Jadi jika hak ini secara tegas diberikan kepada pihak kreditor, nah jadi perikatan ini berbeda dengan fakultatif, yang mana objek hanya serupa satu prestasi, di mana pihak debitur dapat menggantikan prestasi yang lain. Misalnya hutang sebesar 5 juta yang tadi digantikan dengan sebuah handphone. Jadi itu yang dimaksud. Jadi awal perjanjian apa, tapi karena adanya barang yang lain bisa digantikan dengan barang yang lain yang mungkin saja nominalnya sama. Nah, selanjutnya Tuh kita akan bahas perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Nah, dalam perikatan ini dikenal adagium, itu satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. Maksudnya tuh
jika ada beberapa orang debitur terhadap seseorang debitur, maka dalam perikatan biasa atau dapat dibagi. Jadi masing-masing debitur tuh bisa ditagih untuk satu bagian tertentu sebanding dari jumlah keseluruhan debitur. Misalnya nih ada 3 orang. Pertama ada saya, terus ada Feris dan teman saya. Teman saya ini sebutnya namanya Diki. Nah, secara tanggung menanggung itu meminjam uang 3 juta kepada Ripki. Nah, masing-masing itu mendapatkan uang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, tapi ini tuh tidak berarti ketiganya bertanggung jawab sebesar 1 juta, namun harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan peminjamnya, Jadi yaitu 3 juta. Jadi 3 jutanya Mm-mm. itu tanggung jawab masing-masing jadinya. Iya, jadi Tanggung jawab kebersamaan. iya, jadi walaupun pinjamnya 1 juta, Hah? tapi yang harus tanggung jawab itu adalah keseluruhannya. Oh, jadi 3 jutanya semuanya itu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Selanjutnya ada perikatan uang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan tidak dapat dibagi dilihat dari sifat prestasi dan maksud prestasi. Sifat prestasi itu misalnya tuh kewajiban menyerahkan sebuah rumah, sedangkan maksud prestasi maksudnya yang tidak dapat dibagi. Misalnya perjanjian membangun sebuah rumah. Contohnya perikatan yang dapat dibagi itu kayak Tio dan Feris bersama-sama meminjam uang sebesar 1 juta dan mereka masing-masing bertanggung jawab sebagaimana masing-masing 500.000 sama 500.000. jadi ke split biayanya. Iya, ke split. Beda sama yang tadi. Oh, oke. Nah, persamaannya itu sama-sama ada yang dapat dibagi. Nah, terus perbedaannya itu dalam perikatan tanggung menanggung subjeknya yang tidak dapat dibagi, sedangkan dalam perikatan ini yang tidak dapat dibagi objek yang tidak dapat dibagi. Oke, selanjutnya adanya perikatan dengan ancaman hukum. Nah, pengertian ancaman hukum sendiri dalam perikatan ini bukanlah fisik, melainkan pembayaran suatu ganti rugi atau denda. Contohnya seperti saya mengadakan perjanjian pemborongan tanah dengan Tio. Nah, selama 12 tahun tuh perjanjian pemborongan tanah tersebut. Nah, dalam perjanjian ditetapkan bahwa saya sebagai pemborong dikenakan denda sebesar 250.000 per bulan untuk tiap keterlambatan pembangunan. Seperti contoh yang lain, saya melakukan perjanjian kepada Tio untuk meminjam uang, contohnya sebesar 1 juta. Nah, dan saya akan gantikan tiap bulannya 100.000. Nah, jika saya telat dalam sebulan, misalkan saya telat tidak membayar 100.000, itu akan dikenakan denda sebesar contohnya 25.000. Jadi kalau misalkan saya telat ke 3 bulan, nah 25.000 itu dikalikan 3 bulan aja, jadi 75.000 gitu. Nah, setelah itu ada perikatan generik dan spesifik. Nah, dalam perikatan generik ini diatur dalam pasal 1392 prestasi. Pasal 1392 ini ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik pada pasal 1391 prestasi ditentukan secara tertentu dan pasti. Kewajiban menyerahkan sebuah contohnya ini seperti Contohnya. Kewajiban menyerahkan sebuah keramik adalah merupakan perikatan generik. Sedangkan kewajiban menyerahkan suatu sepatu dengan merek tertentu adalah perikatan spesifik. Jadi yang dimaksud keramik sebelumnya yang pada perikatan generik, keramiknya itu apapun model keramiknya ya. Iya, karena keramik itu tidak ditentukan misalnya modelnya seperti apa, ukurannya warnanya sebesar apa. Nah, beda dengan perikatan spesifik. Spesifik itu tuh sepatunya udah ditentukan kayak mereknya. modelnya harus merek apa, ukurannya berapa, warna apa. Jadi sedikit spesifik lah. Nah, yang terakhir ini apa nih, Yo? Yang terakhir itu kita akan bahas tuh perikatan perdata dan perikatan alamiah. Nah, perikatan perdata itu pelaksananya dapat dituntut di pengadilan, sedangkan kalau perikatan alamiah hal seperti itu tuh tidak mungkin terjadi. Tapi jika seseorang yang melunasi perikatan alamiah secara sukarela, maka uang pelunasan itu tidak dapat dituntut. Nah, oleh karenanya perikatan
perikatan ini tuh merupakan perikatan hukum yang tidak sempurna. Oke, jadi tadi ada 9 jenis-jenis 9 perikatan jenis ya. perikatan. Yang tadi pertama adalah Perikatan bersahaja. bersahaja, yang perikatan tuh paling sederhana lah. Kedua ada perikatan bersyarat yang adanya syarat-syarat ketentuan yang di dalam perikatan tersebut. Nah, yang ketiga itu tadi ada perikatan Dengan ketentuan waktu. Jadi perikatan ini tuh dapat dilaksanakan kalau udah ditentukan waktunya. Oke, dan yang keempat adanya perikatan manasuka atau perikatan alternatif. Yang perikatan alternatif ini seperti contohnya tadi, saya meminjam uang 5 juta, tapi kalau misalkan pas pengembalian tersebut saya gantikan dengan handphone gitu. Nah, terus ada perikatan tanggung menanggung, lalu ada perikatan uang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, lalu adanya perikatan dengan ancaman hukum, lalu ada Perikatan generik dan spesifik. dan yang terakhir adanya perikatan perdata dan perikatan alamiah. Nah, begitu saja penjelasan dari kami berdua. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.